Lagi di Om Do Vlog, ngomong doang video vlog. Hari ini kita akan membahas Suzuki R3 terbaru, dimana kalau menurut kita R3 ini jauh banget lebih bagus daripada R3 sebelumnya. Kalau kita lihat dari depannya, itu Suzuki membuat facelift yang cukup major, bisa kita katakan, karena mulai dari grillnya sampai lampu dan sampai DRL ini tuh keren banget. Terus kalau yang untuk varian R3 all new R3 Sport ini dikasih kayak front lips gitu, yang menurut gue ini juga cukup cakep ya. Cuma agak harus berhati-hati ketika kita melewati jalanan yang agak nanjak-nanjak gitu. Terus ayo kita lanjut ke bagian samping. Kalau kita lihat dari lampunya, dia sudah dilengkapi dengan semacam proyektor lamp gitu, tapi belum HID. Lampu sennya di sebelah sini. Terus kalau di area lain tadi udah kita bahas yang keren sama fog lamp pakai tipe ini. Terus kita tarik ke samping, ini dia sudah dilengkapi juga dengan side lamp di bagian spion yang cukup futuristik ini kelihatannya, karena dia bentuknya agak lancip-lancip gitu, nggak ngebulet. Terus kita tarik garis dari depan sampai sini tuh masih keren, masih oke banget dilihatnya. Terus jangan lupa kita juga sudah dapat apa nih namanya, side skirt yang udah ada lambang Suzuki Sportnya, jadi kayak sporty banget. Selanjutnya kita lihat ke bagian belakang guys. Belakangnya ini dia sudah dilengkapi dengan apa sih namanya, kayak rear spoiler, dimana menurut kita juga keren banget. Terus kebetulan belinya di Nanggewer, gak penting ya. Terus untuk wipernya ini kecil tapi ala-ala JDM gitu. Terus untuk lampunya itu yang seringkali diidentikan dengan expander, karena dia lampunya itu dari atas sampai ke samping, dan kalau dari bagian tengah sampai ke atas ini tuh mirip expander, sementara dari bagian tengah sampai bawah ini ya R3 banget. Tapi menurut kita juga masih keren, dan di sini juga sudah ada rear bumper, mungkin rear lips namanya ya, dilengkapi juga dengan emblem Suzuki Sport ini. Ini keren, ala-ala mobil-mobil amfibi gitu yang bisa masuk-masuk ke dalam air. Terus mungkin itu aja kali ya kalau bagian belakangnya. Pokoknya kalau yang R3 Sport ini juga udah dilengkapi dengan emblem Suzuki Sport, jadi dia jauh lebih sporty. Mungkin kalau yang tipe di bawahnya dia banyak nggak dapet hal-hal seperti kayak rear spoiler dan rear lips tadi. So kita lanjut ke bagian interiornya guys. Ya, kita sudah ada di interior Suzuki R3 ini, dimana banyak sekali ubahannya seperti ini. Bentar gue kecilin dulu. Sebelah mana sih ini? Ya, mulai dari setirnya mungkin ya. Setirnya ini sangat-sangat ergonomis kalau menurut gue, karena dia kecil, simple, terus mungkin ala-ala apa ya ini? Mini Cooper kali ya, yang tengah-tengahnya bulat gini. Terus sudah ada main-mainan jempol di sini, udah ada steering switch untuk volume, untuk telepon, untuk Bluetooth, sama untuk ya itu pokoknya. Terus bentuk setirnya itu keren karena selain di atasnya ini udah kulit, sama ini udah ada wood panel yang nuansa-nuansa apa ya, kayak piano brown kali ya. Terus di bawahnya ini nggak bundar, tapi dia posisinya gini untuk mengimbangi posisi paha kita. Terus untuk posisi duduknya itu juga enak, sudah ada head adjuster untuk kursinya, sama udah bisa reclining udah pasti ya. Dan yang di sini kekurangannya adalah untuk seat beltnya ini belum bisa di adjust. Terus lanjut ke bagian AC-nya. AC-nya ini sudah dilengkapi dengan climate control, tapi belum dual. Ini sudah digital semua. Terus head unitnya sudah model yang floating. Untuk AC-nya ini mirip-mirip sama apa ya, mobil-mobil Eropa zaman dulu yang garis-garis gitu, sampai ditarik garisnya sampai ke sini.
Tapi ini bukan AC, lanjut lagi AC-nya di sebelah sana. Untuk fitur keselamatannya sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control kalau nggak salah ya. Terus sudah ada dual airbag di bagian setir sama di bagian sebelah driver. Posisi dashboardnya untuk visibilitasnya ini enak banget, sangat-sangat lega. Terus setirnya juga ada garisnya itu di bawah dashboard kayak mobil-mobil zaman sekarang. Jadi nggak tenggelam duduknya kayak yang R3 sebelumnya. Sejujurnya gue duduknya itu cukup tenggelam, kebetulan karena tinggi gue juga cuma 165. Dan untuk yang tipe-tipe apa namanya untuk tipe-tipe bawahnya itu belum ada head adjuster untuk kursinya. Terus kita lanjut lagi ke bagian dashboardnya ini. Untuk panel woodnya ini keren ya, ditarik dari sini, dari door trim sampai ke tengah-tengah sampai ke door trim sebelah sana. Terus sudah dilengkapi juga ini dengan retractable mirror dan electric mirror, jadi bisa dilipat ketika kita melewati gang-gang kecil. Oke, untuk yang bagian depannya gua rasa itu. Oh ya, satu lagi yang keren, ini sudah dilengkapi dengan cup holder yang ada ngalirin angin dari AC-nya, jadi bisa kita buka tutup di sini. Kalau lo nyimpan minuman atau parfum ini bisa enak, bisa dingin terus di sini gitu. Terus mungkin itu untuk bagian depannya. Kita lanjut ke bagian tengah alias baris keduanya. Ya, gue gak perlu naik kayaknya nih, soalnya di belakangnya ini juga lumayan lega. Naik deh, nggak apa-apa deh. Kalau untuk fitur-fiturnya mungkin ini joknya sudah bisa di recline dan ini lega banget nih. Kalau menurut gue ini lega banget. Terus untuk tinggi gue yang 165 ini lega banget. Mungkin untuk sampai 180 masih lumayan lega. Dan di sini sudah ada power outlet charger. Ada tulisan juga 120 watt maksimal. Terus di sini udah ada kompartemen untuk penyimpanan. Cup holder juga sudah ada. Terus ini AC-nya masih pakai R3 yang lama nih. Soalnya kelihatannya masih pakai AC R3 yang lama kan itu kayak agak-agak jadul ya, ini kurang futuristik. Mungkin kalau kita lebih suka yang terintegrasi dengan plafon kayak Innova. Terus di sini sudah ada handbrake ya. Terus mungkin itu ya. Pokoknya intinya untuk di baris kedua ini cukup lega, cukup mengakomodir untuk orang-orang yang tubuhnya lumayan besar dan lumayan tinggi. So berikutnya kita langsung bahas yang baris ketiga. Untuk masuk ke baris ketiganya ini kayaknya udah one touch tumbler deh, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan sih belum. Oh, ini untuk recline juga guys. So kita masuk. Oh, ini untuk kedepanin. Itu kali ya. Kita masuk ke baris ketiga, yang dimana kabarnya ini juga cukup lega nih, karena ya lumayan lah untuk gua yang tinggi 165. Kayaknya sih agak ngepas ya. Jangan lupa kita mundurin dikit biar nggak terlalu tegak. Oh ini. Nah, ini lumayan nyaman kalau untuk perjalanan yang agak jauh. Jangan lupa pakai seatbelt. Sudah ada hand grip juga dan sudah ada cup holder di kedua sisinya. Nah, gue rasa cukup lah untuk R3 di baris ketiga ini. Jadi kabinnya kalau secara keseluruhan tuh menurut gue lumayan lebih besar karena dia untuk atapnya lebih meninggi. Jadi untuk visibilitasnya dari belakang ke depan tuh enak, kayak naik Innova kali ya. Jadi kalau secara kertas mungkin di atasnya Avanza Xenia, dan kalau Grand Livina mungkin mirip-mirip Grand Livina sama Expander, mirip-mirip sama ini. Oke, mungkin itu dulu yang kita bahas di bagian interiornya. Nah, kalau soal driving impressionnya seperti biasa kita bagi jadi dua. Ini kebetulan karena adanya di parkiran yang nggak begitu besar, kita coba aja muter-muter ya guys. Mudah-mudahan bisa cukup representatif lah. Kalau untuk setirnya ini enak, enteng banget, dan yang tadi gue bilang nih ergonomis banget. Jadi nggak kepanjangan tapi juga nggak kependekan gitu posisi mengemudi kita sama setir. Terus untuk suspensinya itu lumayan empuk ya, ala-ala R3 banget. Tapi ini menurut gue agak stiff, jadi agak lebih keras daripada yang R3 sebelumnya. Karena R3 sebelumnya itu menurut gue agak keempukan, jadi bikin agak mual. Apalagi kalau misalkan nyetir manual yang suka endut-endutan gitu. Jadi lebih enak yang mungkin yang matic. Dan untuk visibilitasnya ini enak banget. Kalau untuk powernya mungkin kita kemarin sih sudah sempat coba di jalan tol
Ini lumayan naik daripada yang sebelumnya. Kebetulan secara spesifikasi juga naik daripada R3 sebelumnya untuk di cc 1400 ini. Jadi overall untuk driving impressionnya ini kalau angka 1 sampai 10 mungkin kita kasih 8,7 kali ya. Jadi kalau 8,5 kekecilan, 9 kegedean. Cuma kalau gua untuk yang bertubuh kecil ini mungkin nilai jadi 9,5. Pelin-pelan ya. Jadi gitu untuk driving impressionnya. Dengan harga 250 juta kurang lebih on the road, kita sudah bisa dapat R3 Sport tipe manual yang cukup keren ini. Ya mungkin itu aja guys untuk pembahasan Suzuki R3 Sport tahun 2018 yang menurut kita cukup sangat mungkin di atasnya cukup ya, lebih dari cukup ya. Ini mobilnya enak, empuk, tenaganya membesar daripada yang sebelumnya, modelnya bisa dibilang keren banget. Terus kalau untuk driving impressionnya mirip-mirip sama yang R3 sebelumnya, cuma ini menurut gua dari visibilitas dan posisi pengemudinya ini top 4 lah jempolnya. Jadi gitu aja mungkin review singkat kita soal R3 Sport seharga 250 juta ini. Kita udah bisa dapat yang trim manual, dan oh ya satu lagi yang gue lupa tadi, ini udah keyless entry, jadi udah pakai push start stop button. Jadi kita tinggal ngantongin, tekan kuncinya dari gagang pintu dan tinggal start jalan. Jadi kalau untuk 250 juta, kalau kita ditanya apakah kita pilih R3 atau Avanza atau Expander atau Livina, mungkin gue akan pilih ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa review yang kompetitor-kompetitor lainnya. So itu aja guys review kita, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kita. Terima kasih yang udah subscribe karena kita sudah mencapai 1000 subscribers. Jangan lupa share juga ke teman-teman lo, ke orang-orang yang kita cintai. So itu aja review kita. Terima kasih, jangan dan bilang video blog.